Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkah yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya dengan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini. Salawat bertambahkan salat ya Rasulullah kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak pembimbing mata kuliah upacara peradilan agama Bapak Ajis, dan yang saya banggakan adalah teman-teman seperjuangan. Baik, adapun maksud dan tujuan kami duduk di depan kita bersama hanya ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul penemuan hukum dalam acara peradilan agama. Selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kami. Kepada narasumber pertama Taufik Rohman, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Jadi ketika kita membahas tentang penemuan hukum, maka erat kaitannya dengan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah sebelum hukum itu ditemukan. Sama saja ketika kita ingin menggapai sebuah impian, menggapai sebuah cita-cita, maka ada tahapan yang harus kita lakukan. So we have to grow step by step in the process until you get what you want. Nah, dalam hal ini metode bagi penemuan hukum itu sendiri tidak hanya membahas tahapan-tahapan, namun juga membahas metode dan analisis apa saja yang digunakan dalam penemuan hukum tersebut. Kalau berbicara tentang tahapan, maka yang terbesit dalam pemikiran kita adalah yaitu acara yang ada di peradilan agama tersebut. Yang pertama saya rangkum ya, itu ada lima tahapan. Yang pertama perumusan masalah ataupun sengketa. Yang kedua itu pengumpulan data untuk memproses kelanjutannya. Yang ketiga analisis data yang telah dikumpulkan tersebut. Yang keempat adalah penemuan hukum. Apakah hukum yang cocok yang untuk ini? Nah, dalam analisis dan penemuan hukum tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya dalam proses penemuan hukum ada 3 metode yang hakim gunakan dalam penafsirannya. Yang pertama itu adalah metode interpretasi. Dalam arti kata interpretasi itu adalah penafsiran. Metode interpretasi ini adalah penafsiran terhadap teks undang-undang. Dan yang kedua adalah metode konstruksi hukum, di mana metode ini disebut juga metode analogik. Artinya ketika suatu perkara yang belum jelas, di mana hukum atau undang-undang belum jelas dan tidak ada undang-undangnya secara khusus, maka seorang hakim akan melakukan istihad terhadap perkara tersebut. Dan yang terakhir adalah metode hermeneutika hukum. Di metode ini hampir sama seperti metode interpretasi, namun ada keunggulannya. Di dalam metode ini, selain dia menafsirkan teksnya undang-undang, juga menafsirkan sebelum terjadinya penetapan undang-undang tersebut. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh seorang hakim. Yang pertama adalah teknik analitis. Teknik analitis ini adalah metode yang digunakan seorang hakim. Yang pertama dia itu menjelaskan hal-hal yang terkhusus terlebih dahulu, kemudian disimpulkan kepada hal-hal yang umum. Misalnya, kalau dalam makalah ini adalah pewarisan, maka seorang hakim itu mencari siapa pewaris, berapa jumlah warisan, dan yang terakhir adalah bagaimana pembagian harta warisan tersebut. Dan yang kedua adalah teknik equitable. Dalam teknik ini, isu pokok sengketa dipertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian alat bukti dari penggugat dan tergugat itu dipertimbangkan lagi.
Setelah itu, hakim akan menetapkan undang-undang yang mana yang lebih cocok dalam sengketa tersebut. Dan yang terakhir adalah teknik silogisme. Teknik ini merupakan teknik yang sering dilakukan atau diterapkan dalam peradilan agama, di mana teknik ini menggunakan metode penararan induktif, yang artinya perkara itu berawal dari yang umum, kemudian bersifat khusus, di mana seorang hakim mengambil kesimpulan karena adanya premis mayor dan adanya premis minor yang dijelasan dengan logika. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab 3 orang. Oh ya, mohon maaf, kami buka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin mengkritik dan memberikan saran, kami persilakan terhadap makalah kami. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab 3 orang. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Wajib Baik, kepada saudara Abdul Sukri kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Menteri. Saya ingin bertanya kepada Bu Menteri, yaitu tadi Pak Menteri menyampaikan ada beberapa metode ketika hakim memberikan putusan, yaitu mengenai putusan yang kedua. Ketika sesuatu itu tidak memiliki ataupun tidak ada aturan yang mengaturnya, maka hakim akan berinisiatif sendiri.